Oke, kita akan mulai aja nanti pembicaraan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh uh, bersama-sama memperbincangkan tentang musik dalam ibadah, lagu-lagu nyanyian yang kami selalu pakai dalam kehidupan beragama kami. Biarlah kesempatan pada malam hari ini kami boleh mendapat lebih banyak pencerahan tentang musik, tentang segala sesuatu yang kami lakukan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan uh, peralatan, koneksi yang kami gunakan, biarlah Tuhan juga tetap menyertai semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam yang rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini. Anda sudah mengenal narasumber kita, Penatua Dio Bastiawan. Saya memanggil Mas Dio aja lah, seperti di gereja biasa dipanggil. Siap. Mas Dio, selamat malam. Selamat malam, Pak Sinto. Tema pada malam hari ini, pengalaman iman dalam lantunan nada. Sebenarnya kami harus jujur bahwa pembicaraan malam hari ini akan lebih banyak mengenai musik ibadah. Khususnya GKI Ngagel itu setiap bulan Juli selalu menyelenggarakan bulan musik. Jadi selama 4 minggu itu selalu ada bulan musik di ini. Karena tahun lalu ketika awal pandemi itu mungkin kita tidak melakukannya. Nah, yang sekarang sudah direncanakan dengan baik. Begitu ya, Mas Dio? Ada Betul, betul, perencanaan? Pak. Ada Oh gitu ya? perencanaan, sudah ada panitianya, sudah ada apa yang mau dirayakan di bulan Juli sudah dipersiapkan sebenarnya. Dan saya dengar ada yang sudah mempersiapkan, sudah berlatih, sudah siap Sudah, tayang. betul, betul. Sudah ada video persiapan. Untung kita belum upload dulu ya sebelum kabar yang terbaru ini muncul. Dan ada beberapa kelompok pemusik yang harusnya melayani di bulan Juli dengan nuansa Iya, khusus harus terhenti latihannya ya karena kabar yang uh, keputusan yang kita ambil bersama-sama ya. iya. Mungkin sekali lagi keputusan itu boleh kita dengar dulu dari Mas Dio seperti apa Iya, sehingga bulan musik ini terpending begitu ya, tertunda atau ya, tertunda. tertunda gitu ya. Iya. Ya. Karena kita masih akan merayakan bulan musik ya. Bapak Ibu, saudara-saudara Hmm, mungkin juga sudah mendengar atau melihat imbauan dari majelis surat pastoral yang dirilis hari ini terkait dengan kondisi kita sekarang dan menanggapi situasi yang cukup penting sekarang ini yang darurat. Kita bersama sebagai gereja tentu menahan diri dan berusaha bersama-sama prihatin dengan kondisi kita dengan memberhentikan kegiatan peribadatan yang diselenggarakan di gedung gereja kita dan aktivitas gereja di area gedung gereja atau area gereja kita. Tapi aktivitas pelayanan kita masih tetap berjalan seperti ini dengan online seperti yang dahulu sebelum waktu masa PSBB yang lalu. Nah, inilah cara kita untuk bertanggung jawab ya, ikut turut serta memelihara kehidupan gitu ya, sesuai dengan anjuran pemerintah juga. Nah, hmm. sebetulnya bulan Juli ini semestinya kita merayakan bulan musik ya di GKI Ngagel. Mungkin nanti yang bercerita juga Pak Sinto nih. Pak Sinto sudah mengalami nih sebelumnya bulan musik seperti apa yang dirayakan di GKI Ngagel. Kalau saya kan baru tahun ini ya mengalami bulan musik ya. Mau, tapi nggak jadi gitu ya. Sebenarnya bukan tidak jadi atau ditiadakan, tapi ditunda. Karena besok masih, atau next time kita masih bisa merayakan bulan musik.
Apa mau diceritakan bulan musik isinya apa, Pak Sinto? Iya, GKI Ngagel sudah menjalani bulan musik ini mungkin sudah 8 tahunan kira-kira ya. Saya lupa Iya, kira-kira oh, pastinya. lama ya. 8 apa 10 tahun saya lupa kira-kira. Tapi selalu rutin seperti itu. Dan seingat saya yang dilakukan ya kita memang memfokus kepada musik itu, ada yang tentang nuansa musik, ada yang tentang hymn, isi-isi lagu hymn itu seperti apa gitu ya. Dan itu sudah berjalan sekian tahun. Nah, apakah kita harus bocorkan juga rencana yang tahun ini atau bagaimana ya? Saya enggak tahu dari panitia karena saya enggak terlibat. Harus dipublikasikan sebenarnya. Iya. Kemarin belum sempat ya kemarin ya, jadi diceritakan. Iya. Ya itu kayak apa? Saya kan enggak terlibat yang tahun ini, saya enggak tahu seperti apa kira-kira perencanaannya. Oh ya, bulan musik di GKI Ngagel. Tidak semua gereja merayakan bulan musik, Bapak Ibu. Jadi kita cukup bersyukur di GKI Ngagel ini kita merayakan bulan musik sebagai bulan apresiasi musik gerejawi. Jadi ada hal-hal yang kita apresiasi dari musik gerejawi, yang kita rayakan kembali dari musik gerejawi yang selama ini kita nyanyikan dan erat di dalam peribadatan kita. Nah, di dalam bulan musik bulan Juli ini nanti sebenarnya kita akan menapak tilas perjalanan musik gerejawi. Karena musik gerejawi itu tidak ujuk-ujuk keluar gitu ya sebagai bagian dari gereja, tetapi sebenarnya musik gereja itu merekam seluruh perjalanan gereja pada awal mula di zaman Alkitab sampai adanya gereja mula-mula sampai kita sekarang ini. Di tengah-tengah perjalanan sampai kita sekarang ini. Dan itu yang tercipta dan digaungkan terus oleh umat pada saat itu. Nah, musik gereja kan punya zamannya masing-masing. Nah, rencananya di bulan musik nanti kita akan merayakan zaman-zaman di mana karya-karya musik gerejawi atau himne atau kidung yang kita nyanyikan biasanya di ibadah minggu itu kita nyanyikan kembali dengan nuansa khusus. Yeah. Nah, di minggu pertama kita mau rayakan nuansa musik kidung era klasik atau era abad pertengahan, awal-awal gereja gitu ya. Itu abad pertengahan itu sekitar tahun 14 sampai 16 Masehi gitu ya, ketika abad pertengahan. Lalu yang minggu kedua kita akan merayakan himne-himne atau kidung-kidung nuansa kontemporer. Jadi ada nih kidung-kidung kontemporer. Jadi ada kidung nyanyian jemaat yang bukan lagu rohani pop aja gitu ya, tapi kidung yang kontemporer gitu, nuansanya yang kontemporer seperti apa nanti mungkin saya bisa ceritakan bedanya gitu ya. Terus yang di minggu ketiga kita akan merayakan kidung nuansa etnik Nusantara, etnik mancanegara dulu, etnik global, etnik dunia. Ternyata ada kidung-kidung yang dihayati melalui langgam atau nada-nada atau juga kebiasaan-kebiasaan konteks kultur orang-orang mancanegara, misalnya dari Tiongkok ya, dari Irlandia, dari Skotlandia, dari Eropa gitu ya, dan bermacam-macam gitu ya, beragam-ragam. Lalu yang minggu terakhir adalah etnik Nusantara. Ada juga kidung etnik Nusantara yang biasanya kita nyanyikan dari Batak Toba mau Batak Takarau juga ada bedanya juga teman saudara-saudara. Dari Jawa, dari Rote, dari Timur, dari etnik Nusantara lah, kaya nanti banyak. Kira-kira seperti itu yang nanti akan kita rayakan ya, dengan nuansa musik khusus di bulan Juli. Menarik harusnya ya. Harusnya. Dan sudah mungkin sudah ada tim-tim yang mempersiapkan semua itu ya. Betul Pak. Sudah ada yang latihan lagi. Sudah ada yang latihan lagi. Dulu pernah kejadian yang sama Pak, waktu sebelum kita PSBB itu ada tim musik untuk mempersiapkan Paskah kan. Iya, kita benar, mau bikin mini orkestra juga tuh waktu itu. Iya, benar. Nggak jadi juga. Tertunda.
Ya Jadi memang pandemi harus menyesuaikan. menunda banyak hal ya. Pandemi menunda Iya. banyak hal. Iya. Mm-mm. Ya, kalau kita melihat ini ya, uh, apa yang diterangkan tadi oleh Mas Dio, kita jadi melihat bahwa Kristen itu sebenarnya agama yang bernyanyi gitu ya, agama Betul, yang penuh dengan puji-pujian gitu ya. betul. Rasanya tidak banyak agama yang punya sebanyak sebanyak lagu yang ada di agama Kristen gitu ya. Ada yang mengatakan mungkin kalau him aja mungkin sudah ratusan ribu, mungkin hampir sejuta kira-kira him Iya, itu. iya, Belum yang setiap hari iya, bertambah him kontem-kontem itu ya. iya, Nah, uh, itu membuat kekristenan menjadi begitu begitu punya warna tersendiri dengan pujian ya. Uh, saya kalau tidak salah dengar Mas Dio kan majornya ambil itu ya tentang ibadah juga ya musik gereja atau gimana Saya waktu waktu kuliah sebenarnya tidak uh, majornya tidak itu tapi banyak berkecimpung di situ terus lalu saya emang apa concern ya dengan hal itu ya menjadi hmm, hmm. bagian dari hidup saya spiritualitas saya juga musik gereja. Cuma memang waktu skripsi bukan ambil musik gereja sih yang lain. Cuma sepanjang perkuliahan saya dan perjalanan hidup saya sampai saat ini saya concern dengan itu. Nah, kalau mau sampai bisa konsen ke musik gereja, saya pikir pasti punya pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang melihat hari ini. Apa sih pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa merubah gitu ya? Kadang-kadang orang cuma berpikir masa masa pujian itu, masa lagu itu bisa bisa merubah segala, bisa merubah. Saya begini, Mm-mm. saya ceritakan, ketika saya awal kuliah, saya masuk kuliah gitu ya, saya kos dan pemilik kos itu setiap pagi dia memutar lagu rock and roll itu yang banter gitu ya. Saya di kamar akhirnya saya juga membuka lagu rohani gitu. Ya, gitu ya. Dan saya pikir biasa aja karena saya menikmati di dalam kamar saya sendiri ya. Lama-lama lagunya dia dimatikan gitu. Dia mulai Hmm. mendengar lagu ini dan itu Oh. berjalan cukup cukup lama dan akhirnya mereka ke gereja gitu ya, Hmm. orang pemilik kos, dan itu membuka saya bahwa saya tidak pernah menginjili mereka secara langsung. Saya cuma membuka tape itu memperdengarkan pujian rohani dan lihat bahwa kekuatan dari semua itu ya, kita memang bilang Roh Kudus bekerja untuk itu, tetapi memakai itu tanpa kita melakukan pembicaraan dan lain-lain, dan itu bisa merubah gitu. Nah, mungkin pengalaman apa yang Mas Dio bisa bagikan ke kita sampai mau banyak terlibat dalam pelayanan musik ini? Iya, beberapa ya pengalaman tentang musik ini sebenarnya dari kecil saya bisa musik itu dari gereja ya. Nanti yang mengubah saya yang tadinya apa namanya sangat idealis sekali dengan musik-musik yang musik-musik rohani kontemporer, akhirnya semakin mengenal musik-musik yang atau kidung-kidung yang kita nyanyikan bersama di gereja GKI gitu. Dan itu Him ya. mengubahkan, Hmm. ya dari kisah-kisah di balik itu ternyata mengubahkan hidup saya juga atau apa namanya semakin meresapi, semakin saya tahu, semakin saya bisa menghayati bahwa ini bukan bukan apa namanya cipta karya dan kepintaran manusia, tetapi sebenarnya ada pengalaman iman di dalamnya. Dan semua orang Hmm. boleh bernyanyi dengan itu. Hmm. Ini yang mencerahkan saya sebenarnya. Kalau ketika saya apa namanya bercerita sedikit ya tentang musik gerejawi ya, yang Hmm. Hmm. kidung Hmm. yang kita nyanyikan. Kalau Hmm. dulu waktu sebelum abad pertengahan atau abad pertengahan menjelang abad pertengahan lagu-lagu kidung itu selalu berbicara tentang Tuhan. Artinya begini, banyak misalnya
kita pernah dengar lagu ini ya, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Itu kan selalu bicara tentang Allah Trinitas dan Tuhan dan menceritakan tentang Tuhannya saja begitu ya. Nah, lama kelamaan gereja bergeser punya menciptakan karya kidung yang berbicara tentang umatnya dengan Tuhan. Jadi tidak hanya Tuhan saja, tapi relasi umatnya dengan Tuhan. Misalnya komunitasnya, gereja dan Tuhan, gereja bagai bahtera dan sebagainya. Nah, itu secara komunal ya, bersama dengan Tuhan. Jadi ceritanya tidak hanya Tuhan saja, tapi bersama dengan umat. Nah, bergeser lagi di era abad 17 dan sebagainya, mulai dan seterusnya mulai kidung-kidung itu dari kami, tadi ya, Tuhan, kami, ke aku. Jadi ada kidung-kidung yang bicara tentang dan liriknya itu aku dan Tuhan gitu ya, Tuhan yang membimbingku, tenanglah kini hatiku, ya personal sekali gitu ya, dari yang Tuhan saja, lalu relasi yang sangat komunal, lalu relasinya semakin personal gitu. Tentu ada perjalanan teologi dari itu semua. Nah, dari dulu juga gereja awalnya umat tidak boleh bernyanyi gitu ya. Umat ya cuma dengarkan saja gitu. Yang nyanyi adalah paduan suara atau kantorianya gitu. Nah, ketika reformasi, Luther makanya memperbolehkan atau membuka ruang untuk jemaat bisa nyanyi lagi gitu ya. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan gitu. Dan tercipta karya-karya dari diri sendiri. Maka sebetulnya kidung itu semakin lama semakin personal dan atau sebaliknya dari personal menjadi sangat-sangat komunal, menceritakan Tuhan dari dalam diri sendiri. Dari diri sendiri dan kepada diri sendiri atau untuk orang lain gitu. Jadi itu yang membuat saya tahu bahwa oh ya ternyata ini perjalanannya itu semua menyentuh. Jadi gereja itu semakin lama semakin membuka ruang untuk diri sendiri, berrelasi secara intim dengan Tuhan maupun secara komunal dengan Tuhan. Nah, ini tentu ada kisah lain yang menggugah saya di musik gereja, bukan hanya soal bernyanyi saja atau pinter-pinteran nyanyi atau pinter-pinteran apa ya? Pinter-pinteran bermusik gitu ya, jago-jagoan musik gitu. Nanti saya ceritakan deh Pak Sinto ya tentang pengalaman yang satunya gitu ya, bahwa musik gereja tidak hanya soal pinter-pinteran main musik atau pinter-pinteran nyanyi gitu. Tapi itu yang tadi mengubah saya sih. Iya, kalau kita lihat banyak gereja masih mempertahankan hal-hal yang misalnya ya musik ibadah cuma boleh dengan piano sama organ mungkin gitu ya, tidak boleh ada tambahan alat musik lain. Ya, ada gereja yang hampir tidak ada himnya gitu ya, kontemporer semua. Gitu kontemporer semua. Ekstrim yang lain gitu ya. Ekstrim yang lain ya. Mungkin karena kita di GKI, jadi kita memakai banyak him dan kita yang ini sekarang juga mulai banyak lagu-lagu. Saya mengatakan juga him begitu ya, yang kontemporer ini ya. Mungkin setelah sekian tahun nanti kita akan melihat bahwa itu menjadi him juga begitu di dalam musik ibadah kita. Nah, menurut Mas Dio sendiri atau apa itu apa masih benar ya bahwa kalau satu gereja cuma boleh, kamu ndak boleh pakai alat musik lain, musikmu cuma piano, organ gitu, ndak boleh mengaransemen yang berlebihan gitu loh. Jadi semua sudah standar. Kita sedikit, kalau sekarang kan GKI dalam tanda kutip kan sedikit nakal begitu ya. Dengan ada kalau bahasa saya mulai kreatif gitu ya Pak. Mulai kreatif, oke. Mulai keluar kreatifnya ya. Jadi sudah mulai ngejazz gitu ya. Sudah mulai macam-macam sudah lah ini. Sudah mulai itu. Nah, itu gimana menurut Mas Dio? Iya, sebetulnya kalau dibilang harus strict itu di piano dan gitu, di organ saja nggak boleh yang pakai alat musik lain, atau sebaliknya ini harus pakai band semuanya gitu, kalau nggak meriah gitu ya. Itu kembali lagi pada tradisi gereja masing-masing ya Pak ya.
itu kan juga cara mengekspresikan pujian-pujian itu kepada Tuhan gitu ya. Cara orang mengekspresikan sesuatu beda-beda. Tapi kalau misalnya di kidung-kidung yang kita nyanyikan sekarang, lagu-lagu kidung atau lagu-lagu yang kita sebut dengan hymn yang kita nyanyikan dari buku-buku kita gitu ya, buku-buku nyanyian kita, itu ada treatment-treatment khusus yang tidak bisa diganti sebenarnya atau sulit untuk diganti atau disamakan dengan alat musik lain. Misalnya ada lagu yang tercipta di zaman di mana tidak ada piano yang masuk ke gereja pada saat itu. Jadi belum ada piano tuh. Adanya orgel pipe organ gitu. Jadi kan memang didesain lagu itu didesain awalnya dengan organ dan biramanya nggak sebagus sekarang gitu ya. Jadi agak sulit tuh kalau dinyanyikan dengan piano misalnya. Tapi bisa nggak? Bisa, cuma rasanya kadang-kadang hilang atau ada yang hilang atau unsur-unsurnya kadang-kadang ada yang elemen-elemen yang terdestruksi gitu ya. Jadi tergerus dikit-dikit gitu ya. Nah, sebetulnya kita mengimitasi ya, kalau bisa mengimitasi dari desain lagu yang awalnya, maka rasanya itu akan keluar. Rasa di zamannya, bagaimana pendekatan lagu itu dinyanyikan dengan alat musik tertentu. Kayak organ biasanya, lagu-lagu hymn yang dinyanyikan dengan organ, itu biasanya lagu-lagu yang megah gitu ya, lagu-lagu yang bahkan teduh sekali gitu ya, yang sangat-sangat sakral gitu ya. Dan ini semua sakralnya itu akan keluar dengan treatment instrumen itu biasanya. Saya tidak saklek sih harus itu enggak gitu ya. Atau mungkin teman-teman saya yang juga senang dengan musik gereja atau Pasinto dan kawan-kawan di GKI Ngagel juga enggak strik-strik amat dengan itu. Tapi kita tahu dengan sadar bahwa ada lagu-lagu hymn yang semakin kuat di treatment dengan desain awal lagunya. Dengan instrumen awal diciptakannya gitu. Kira-kira seperti itu tuh Pak Sinto. Jadi saya nggak mau terjebak, ya jangan kita terjebak pada ekstrem-ekstrem tertentu ya, tapi cukup sadari dan bagaimana cara mentreatmentnya dengan benar aja gitu. Karena kalau kita melihat lagu, kadang ada lagu yang begitu kuat di teksnya ya. Ya, betul. Sehingga kita tidak terlalu membutuhkan musik yang berlebihan gitu ya. Setuju Pak, setuju. Ya, jadi teks itu sudah sangat kuat dan dia akan terus berbicara dengan baiknya begitu, tanpa musik yang baiknya. Ada lagu yang memang harus didorong, ya, saya nggak tahu istilah apa, didorong oleh musik untuk biar dia bisa semakin terasa gitu. Atau gimana? Ada lagu-lagu sebelum abad pertengahan di gereja-gereja awal itu kan memang tidak ada musik ya, yang lagu-lagu itu tidak diciptakan dengan musik. Veni Sanctus Spiritus ya, Roh Kudus datanglah itu tidak juga diciptakan dengan musik. Ya, ya bernyanyi solo aja gitu atau paduan suara gitu ya dengan chanting atau dengan kantoria yang bernyanyi solo gitu ya, kira-kira ya seperti itu kalau itu sudah kuat gitu ya, dari teksnya itu juga sudah kuat. Ya tadi saya setuju dengan Pak Sinto, emang ada lagu-lagu juga didesain dengan itu. Jadi kaya sekali nih lagu-lagu kita sebenarnya yang kita nyanyikan di pujian-pujian di ibadah kita. Dan itu kuat sekali untuk membangun iman jemaat gitu. Karena ya kayak Mas Dio ngomong barusan bahwa ada lagu yang memang diciptakan tanpa belum ada alat musik ya, atau memang didesain, didesain memang bukan untuk itu. Saya kadang-kadang teman-teman dari Katolik begitu ya, kalau mereka itu kan bersenandungnya itu ya liturginya itu sangat bagus. Itu apakah dilatih dengan sudah ada patronnya atau enggak ya? Karena saya kadang-kadang bingung kok bisa sama ya mereka ya mengucapkan. Betul. Itu kebanyakan itu dengan nada-nada Gregorian. Biasanya kalau mendapat sesuatu dalam liturgi Latin, liturgi ya Barat ya, dan liturgi Timur bahkan ya, itu gereja-gereja Timur biasanya mendaraskan setiap pernyataan liturgis, misalnya votum itu didaras, lalu berkat didaras gitu ya. Ya gitu dengan nada-nada Gregorian. Biasanya ada
ada nadanya tuh di buku liturginya, jadi romonya Iya. sudah tahu tuh, atau bahkan sudah Oh, terbiasa sebenarnya iya, gitu. iya, iya. Kalau Nah, kalimat teman, ini pengucapannya harus nadanya naik di mana atau ah, turun di ah, ah, mana ah. gitu. Betul. Oke. Ada pengalaman yang lain, Mas Dio, yang Ada tadi yang untuk tadi saya belum ya, sempat ya, ceritakan ya. ya, ya. Jadi musik gereja itu tidak hanya soal bagaimana kita pintar bernyanyi atau Mm, tidak hanya soal kita pintar bermusik atau dengan cermat bermusik gitu ya. mm. Saya pribadi bukan seorang yang expert dalam bidang musik atau main musiknya, masih ada yang lebih jago banyak. Nah ini menggugah saya dari pengalaman ini. Saya pernah ke gereja ya saya pernah ke gereja ya pasti ya. Maksudnya dulu waktu kuliah pernah ibadah minggu di satu gereja yang di mana situ banyak sekali mahasiswa itu datang. Jadi mayoritas tuh mahasiswa. Hmm. Bahkan sama anggota jemaatnya aja kalah gitu ya. Simpatisannya banyak banget sampai ribuan. Nah, di situ saya datang di ibadah tengah hari. Jadi di jam 12 itu nuansanya kayak ibadah pemuda kita. Jadi pakai band dan segala macam. Oke. Rame pokoknya. Eh, dan pada saat itu di depan itu ada seseorang yang duduk paling depan di antara sepertinya agak menjauh dengan yang lain gitu ya, dengan sengaja gitu ya, di samping-samping penatua yang biasa duduk di depan dan yang lain. Kami ada Ah, di tengah-tengah untuk melihat. Nah, di tengah pujian-pujian itu karena pujian dengan band ya, lagu-lagu kidung di aransemen dan dinyanyikan sangat meriah gitu ya. Nah, salah satu jemaat perempuan ini, kakak ini tidak nyanyi gitu. Saya lihat persis karena saya arahnya agak ke samping gitu ya, nggak hmm. nyanyi, tapi joget-joget gitu ya, menari-nari gitu dengan pedenya begitu. Dengan pedenya menari-nari di depan orang gitu ya, di depan banyak orang, tentu menghadap ke altar gitu ya, menghadap ke Hmm. atas sambil bernyanyi, sambil jemaat bernyanyi. Nah, saya ini kan di tengah-tengah mahasiswa ya, saya juga mahasiswa ya, pasti ya heran ya dengan hal itu ya. Ngerasa nih kalau bahasa orang Jawa, ngerasa nih, ini Iya. ngapain sih ya, aneh banget gitu, kok lebay gitu katanya. Nah, kalau saya dalam hati juga ya, kalau mau ngomongin orang, kedengeran banget gitu sampai di telinga saya gitu. Padahal saya lagi nyanyi juga sama dengan yang lain gitu. Hmm. 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 Kenapa sih, kenapa sih? Nah, di ujung ibadah, saya tahu ketika dia berjumpa dengan seseorang, dia menggunakan bahasa isyarat. Oh, ternyata orang itu Oh, bernyanyi dengan cara menari gitu ya. iya. Dan Ah, orang itu kita tahu bahwa dia adalah tunawicara gitu ya. Apa tidak oh, bisa berbicara begitu ya, iya. disabilitas, teman-teman disabilitas juga gitu ya. Iya. Nah, ini menggugah saya bahwa sebenarnya musik itu juga bukan soal kita berbicara secara verbal, tapi juga secara fisik dan sensual gitu ya. Kita bisa Hmm. rasakan sensual itu bukan ketika kita dalam artian lihat infotainment lalu artis yang sensual gitu, bukan. Tapi Hmm. artinya Hmm. sensual itu indrawi. Jadi dia betul-betul menghayati pujian Tuhan itu dan mau memuji Tuhan dengan seluruh tubuhnya. Itu kan seperti yang di Roma, di kitab, di surat Roma ya, Hmm. persembahkanlah Hmm. Hmm. hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang Hmm. hidup ya. Jadi seluruhnya Hmm. itu tubuhnya untuk memuji Tuhan dan nggak ada batas sebenarnya. Musik itu bukan cuma soal verbalnya bisa mengatakan sesuatu, tapi ketukan itu pun juga musik. Gerak-gerak Hmm. itu adalah bagian dari musik. Ritme itu bagian dari musik. Jadi setiap orang bisa memuji Tuhan dengan cara apapun. Hmm. 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 Nah, tapi kan orang ya tentang menari itu kita memang baca ketika Daud dalam Ya, itu betul, yang dia setelah pulang betul. membawa kemenangan dan dia menari, kemudian Heeh. istrinya itu putri dari Saul gitu ya, Iya, mengkritik dia, seperti kamu nih kok rajan raja nari-nari. menari seperti seperti kerasukan begitu Mabuk ya. ya. Ya kerasukan. Nah, tapi itu kan akhirnya kita tahu cerita itu bahwa ya Daud benar tentang hal itu. Nah, Benar, benar. tentang tentang itu kan akhirnya juga banyak yang dipakai
alasan oleh gereja-gereja tertentu, Mm-mm. ya kan, bahwa kita harus menari-nari, ya, karena Mm-mm. Daud juga menari-nari gitu. Mm-mm. Itu apakah ada batasan dari bagian itu, Mas Dio? Nah, ini sering ditanya ini. Sebenarnya belum sampai nari dulu, Pak. Tapi tepuk Ah, tangan. oke. Tepuk Kan tangan ini dulu ya. kita tuh sebenarnya boleh nggak sih tepuk tangan di gereja gitu? Maksudnya dalam Ah, waktu memuji Tuhan itu boleh nggak sih tepuk tangan? Ya ah, boleh, boleh ah. saja, orang nari aja boleh gitu kan. Cuma gitu ya, orang orang GKI itu kalau tepuk tangan tuh kadang fales gitu. Ini bercanda ya Pak. Iya, iya. Kadang-kadang kalau tepuk tangan tuh fals nggak seperti teman-teman kita yang karismatik gitu. Jadi pas ketukannya gitu loh. Karena kita nggak terbiasa tepuk tangan, jadi tepuk tangan pun fals gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Tapi kembali lagi, ada lagu-lagu atau pujian-pujian yang memang tidak pada tempatnya kita bertepuk tangan ya. Tadi tidak didesain untuk tepuk tangan. Misalnya lagi pakai organ ya, syahdu sekali misalnya atau apa namanya, sakral sekali tiba-tiba kita tepuk tangan begini kan mengakhiri ya apa ya bukan pada tempatnya aja gitu loh, nggak cocok aja yang tadi saya bilang fals itu gitu ya. Sampai menari ya, sebenarnya bukan, menari adalah ekspresi, jadi semuanya adalah yang kita ekspresikan sebenarnya sah-sah aja, dan itu lebih baik. Ibadah GKI, ibadah yang kita jalani mestinya seharusnya Hmm, sangat-sangat sensual, sangat-sangat indrawi. Jadi kita hmm, menghargai tubuh. Jadi kalau orang Kristen kan mendengarkan khotbah atau apa namanya, ke gereja bernyanyi itu kan kebanyakan menggunakan rasio ya, hmm, hmm, atau mulut dan pikiran aja gitu hmm, misalnya. Tapi hmm, hmm. tangannya diem gitu ya, sikapnya boleh ya apa namanya mengekspresikan tangan gitu ya, atau memuji Tuhan mengangkat Ya. tangan. Bagi saya tidak masalah sama sekali, bagi saya pribadi tidak masalah, karena itu ekspresi diri yang memuji Tuhan di dalam seluruh tubuh. Maka kalau ada ibadah yang dengan tarian dalam prosesi misalnya, atau di dalam persembahan ada tarian yang mengiringi lagu sembari kita juga bernyanyi memuji Tuhan, itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Hmm, Seperti di Alkitab kan juga menari memuji Tuhan dengan gambus dan kecapi, dengan tari-tarian ya, seperti yang Mazmur hmm, hmm, katakan itu ya. Daud hmm, juga hmm, melakukan itu. Sangat-sangat hmm. kaya dan sangat-sangat menghargai tubuh menurut saya. Mungkin prinsip yang paling utama saya pikir bahwa ya kita lakukan tetapi dengan kesadaran gitu ya. Kesadaran, Karena betul Pak, setuju ya Pak. kan, karena ada yang sampai sampai ndak sadar melakukan itu Mm-mm. jadinya kan di luar kontrol gitu ya. Jadi Mm-mm. mungkin kita lebih banyak bahwa ada prinsip yang harus kita ingat bahwa lakukan. Kalau kamu mau mengangkat tangan, mau bertepuk tangan, apa mau menggerakkan itu, tapi lakukanlah dengan ada sadar bahwa Kesadaran, ya kita betul. kita melakukan itu karena kita mau memuji Tuhan, mau mengagungkan Mm-mm. namanya begitu ya. Mm-mm. Betul Pak, Karena setuju Pak. karena kadang-kadang kita lepas dari hal itu dan sudah menjadi Betul Pak, itu kalau saya boleh tanggapi ya, ada semacam ini ya. Jadi kita bisa terjebak dalam yang namanya ekstasi memuji Tuhan. Jadi istilah ya, seperti itu. Kayak ya. apa namanya? Itu jadi kepuasan kita secara batin. Misalnya kalau musiknya gede, gombrang-gombrang gitu ya. Iya. Mm-mm. Semakin naik dinamikanya, lalu Mm-mm. kita mencari itu sebagai sebuah katarsis atau luapan emosi kita. Nah, itu hati-hati untuk supaya kita tidak terjebak ke itu. Karena Mm-mm. sebenarnya musik itu adalah sarana kita untuk berrelasi dengan Tuhan, bukan untuk memuaskan Iya, emosi-emosi kita ya, tapi untuk iya. ya kalau kita juga ada air mata yang tertumpah, ada diri yang larut dalam pujian itu, biarlah kita rasakan itu di dalam Tuhan gitu ya, bukan untuk hanya meluapkan emosi, tetapi biarlah itu jadi persembahan untuk Tuhan, atau merasakan kebersamaan dengan Tuhan di dalam musik itu. Jadi kita nggak seperti sakau di dalam apa puji-pujian itu, tetapi kita dengan sadar, kata Pak Sinto tadi ya, dengan Mm, sadar mm, kita mm. sedang bersama dengan Tuhan, sedang memuji Tuhan gitu. Ngomong sakau itu memang beberapa orang yang pernah kecanduan ya. Kalau mereka minum menelan
ekstasi ya, pil ekstasi benar Ya gitu. dalam tanda kutip ya Ya, misalnya ya. itu mereka Ekstasi gitu pasti ya. pasti membutuhkan dentuman musik ya. Iya. Itu musiknya harus dikeraskan, jadi mesti terasa Hmm. dentumannya, itu baru itu memacu Ya, mereka bisa. maju ya. Ya, dan itu tidak sadar akhirnya gitu. Iya, betul, betul. Nah, Jadi, jadi Mas yang Dio, tadi musik ah, tidak dibuat-buat, tetapi nah, prinsipnya adalah semua aransemen dan kita melayani sebagai pemusik dan iya, ah, pemandu ah, semua untuk membantu jemaat menghubungkan kita dengan Tuhan. Itu aja sih. iya, iya. Ah, ah. Sekarang kan Mas Dio banyak terlibat di ibadah ya, Ya. termasuk musik gerejawinya gitu. Setelah sekian purnama, Kayak ini ya, film ADC aja ya. Cinta dan setelah Rangga. setelah sekian purnama melihat GKI Ngagel, itu gimana? Apakah ada rencana menata ibadah seperti apa, atau melihat kondisi sekarang seperti apa itu, Mas Dio? Iya, tentu GKI Ngagel itu sudah banyak sekali potensi ya, dan kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan GKI Ngagel teman-teman yang begitu bersatu padu untuk melayani Tuhan di musik gitu ya, sama-sama kecintaannya itu ingin menghadirkan sesuatu yang sesuatu yang berkesan gitu ya, sesuatu yang memang serius dari dalam hati untuk memuji Tuhan gitu ya melalui musik. Nah, ini modal yang sangat besar sekali kalau kita ikut kebaktian online maupun onsite yang dulu gitu ya, atau sekarang online gitu di GKI Ngagel. Saya senang sekali kalau mendengarkan dan beribadah dengan headset seperti ini misalnya, karena sambil saya merasakan musik-musiknya atau pujian-pujiannya, dan sambil saya melihat teks lagu itu, sambil saya menyanyi, sekali berhenti untuk melihat atau menghayati musiknya. Jadi kita bersyukur dengan teman-teman ini, teman-teman bersama dengan pelayanan kita ya di musik ini. Menata tentu dengan teman-teman juga sama-sama menata. Kalau saya lebih bagaimana menguatkan mereka dalam pelayanan ini, dalam bidang musik ini, supaya apa yang kekayaan itu terus-menerus diperkuat gitu ya. Bukan hanya menguatkan jemaat, tadi kalau bicara menjadi sarana, tapi yang penting adalah mengalami perubahan itu di dalam diri sendiri bagi seorang pelayan gerejawi, bagi seorang pemusik gerejawi gitu ya. Kalau tadi saya bercerita tentang him itu sendiri, apakah saya hanya memainkan itu, atau saya betul-betul mengalami Tuhan di dalam pujian yang saya mainkan itu gitu ya. Dan lalu yang kedua lagi, seperti yang di bulan musik yang rencananya bulan Juni ini kita akan adakan, tentu kita akan merekoleksi ya dan menggali kreativitas dari kekayaan musik-musik gerejawi kita. Salah satunya yang dari bulan musik ini yang akan kita rayakan itu bagian dari penguatan juga sebenarnya. Napak tilas perjalanan musik supaya kita tahu pengalaman-pengalaman gereja itu nggak cuma sekarang doang gitu ya, lagu-lagu yang bagus-bagus aja, tapi yang dulu-dulu juga bagus, dan itu berarti bagi gereja. Kalau nggak ada orang-orang seperti mereka yang berkarya pada musik, mungkin gereja sekarang ini tidak dikuatkan dengan perjalanan mereka dulu gitu ya, dalam karya-karya musik mereka yang tidak lekang oleh waktu. Buktinya sampai sekarang juga him itu masih nggak kelihatan kuno gitu ya, karena kita bisa aransemen dengan lebih baru, lebih segar, lebih fresh gitu. Dan banyak cerita-cerita dalam karya-karya itu. Mereka yang pencipta him itu awalnya juga nggak menduga bahwa itu menjadi lagu yang bisa kita nyanyikan sekarang ini loh di GKI gitu. Di gereja-gereja di seluruh dunia mereka nggak nyangka gitu. Itu hanya kesaksian mereka terhadap pengalaman hidup mereka yang keren-keren dan jatuh bangunnya luar biasa. Mungkin lain waktu saya bisa ceritakan salah satu kisahnya, atau mau sekarang? Boleh. Iya, boleh ya cerita ya sedikit ya. Boleh. Masih Ya. 3 menit Biar gitu ya.
Salah satu lagu hymn favorit saya adalah It Is Well With My Soul. Oke. Selamatlah jiwaku ya. Kendati hidupku kalau di judul Kidung Jemaat atau nyanyian Kidung Jemaat NKB. Ya kan? NKB It Is Well With My Soul diciptakan oleh seorang bernama Stanford. Dia adalah seorang pengacara sebetulnya. Nah ini kan yang tadi saya bilang bukan pencipta lagu, orang pengacara. Pengacara mencipta lagu itu gitu ya. Dan itu hasil dari pengalaman hidupnya. Dia adalah seorang pengacara kaya, bukan pengacara sederhana di zaman itu, di abad 19 tahun 1870. Dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya di antara anak perempuannya karena sakit TB kalau nggak salah, demam berdarah gitu ya. Nah itu pukulan yang pertama bagi keluarga, bagi dirinya sendiri. Tapi jalannya waktu dia adalah seorang Kristen yang kuat karena dia selalu attach dengan firman Tuhan gitu ya. Nah satu waktu dia dengan keluarganya mau datang ke seminar atau ya seperti seminar ini ya, seminar Alkitab gitu ya, di pembicara pada saat itu yang terkenal begitu. Nah perjalanan itu kan harus menggunakan kapal laut gitu ya pada zaman itu. Dia berangkat dengan keluarganya bersama dengan 4 orang putrinya gitu ya dan istrinya. Tapi mendadak ada urusan kerja gitu, urusan bisnis. Jadi Pak Stanford ini akhirnya nggak ikut. Yang ikut yang berangkat di kapal itu adalah istrinya dan anak-anaknya. Nah di dalam perjalanan karena sudah sama-sama berpisah gitu ya, istrinya bilang sebelum pergi, ya nggak apa-apa lah, kamu nggak ikut dulu, tapi saya senang kok karena saya bersama dengan orang Kristen lain, orang percaya yang lain juga pengen ke sana buat ikut seminar itu. Nah di tengah perjalanan hal yang tidak diduga terjadi, jadi perahu itu dihantam ombak dan akhirnya pecah tenggelam. Nah, yang waktu itu hanya ada telegram dan telegram itu berbunyi ke Bapak Stanford ini yang memberitahukan bahwa selamat seorang diri. Jadi kata-katanya selamat seorang diri, yaitu telegram dari istrinya. Jadi yang selamat itu hanya istrinya saja. Anak-anaknya yang 4 itu meninggal. Sambil dengan berat hati, Pak Stanford ini mengayuh perahunya ke tengah laut untuk menyelamatkan istrinya, bertemu dengan istrinya. Dan di situ, di kejatuhan yang pukulan yang 2 kali itu, anak-anak yang meninggal itu, dia menciptakan lagu itu. It is well with my soul. Kendati hidupku aman dan tentram, gelombang badai berseru, menerpa gitu ya. Tapi selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Itu kan keteguhan iman seorang yang udah dipukul 2 kali gitu ya, dihantam 2 kali oleh musibah, tapi dia tetap beriman pada Tuhan. Dia bisa katakan loh, it is well with my soul. Baik-baik saja jiwaku, selamatlah jiwaku. Itu kan luar biasa. Nah, dari kisah itu digaungkan terus sampai gereja sampai sekarang ini sebagai kesaksian iman yang nggak pernah luntur akan waktu. Gereja juga menghayati bahwa semua pergumulan kita masih selamat di dalam tangan Tuhan, masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Gitu. Ya, memang banyak kisah him yang begitu menggetarkan ya kalau sehingga kadang-kadang kita berpikir ya kenapa him bisa bertahan selama itu sekitar berapa ratus tahun, kenapa him bisa mengubah sekian juta orang gitu ya untuk ini ya tidak karena mungkin saya kira bahwa apa yang tercipta dari lagu-lagu itu memang terjadi yang mengubah orang itu sendiri penciptanya itu sehingga lagu itu juga punya kekuatan untuk mengubah lebih banyak orang gitu. Betul ya kayak Mas Dio ngomong It is well itu saya memang selalu mendengar cerita itu dan saya selalu terkenang dengan kata-kata awalnya itu kan bagus kan bahwa dia bilang kendati hidupku tentram dan senang walau derita penuh. Iya, bahasa aslinya kan dia menyamakan dulu bahwa when peace like a river. Jadi ketika iya kan dia menyamakan dulu bahwa damai itu seperti sungai aja gitu. Tapi pencobaan itu malah seperti lautan yang bergelombang gitu. Perbandingan awal itu
kata-kata itu sudah begitu indah gitu ya. Ya, gini indah. Jadi ya, damai itu cuma seperti sungai yang kita alami kadang-kadang nih belum apa-apa gitu loh. Ada masalah yang akan jauh lebih besar yang akan datang terus menerpa kita, dan apakah kita bisa mengatakan it is well with Gitu my soul. ya. Iya, itu pertanyaan yang penting ya. Apakah kita masih bisa mengatakan it is well with my soul? Iya. Luar biasa. Mas Dio kan dulu musik gerejawi ini kan tidak terlalu disoroti gitu ya di dalam gereja. Ya. Ini kan baru dialami kira-kira mungkin mungkin 10 tahun belakangan ini, 5 sampai 10 tahun belakangan ini kita lihat bahwa musik gereja mulai disoroti itu ya, mulai lebih diperhatikan gitu. Sampai ada sekolah teologi yang juga mengkhususkan diri. Jurusannya adalah musik gerejawi gitu ya. sampai sebegitunya bahwa mereka mengkhususkan diri sampai ada jurusannya musik gerejawi. Ini kan berarti kita mulai sadar, orang-orang mulai sadar betapa pentingnya musik gerejawi itu, betapa berpengaruhnya musik gerejawi itu. Ya, beberapa gereja yang saya tahu bahwa mereka juga mempunyai semacam komisi yang memang musik gerejawi. Dulu kalau di GKI kan dulu namanya komisi Muger gitu, musik gerejawi. Oh iya. Walaupun isinya tentang ibadah gitu. Ngurusinya ibadah gitu, tapi belum. Nah, tapi ada beberapa gereja yang memang sudah musik gerejawi dan mereka punya semacam akademi gitu ya. Jadi bakat-bakat anak-anak yang bisa main biola, bisa main piano, itu diperdalam lagi bagaimana mengiringi jemaat. Bukan cuma itu, mereka juga mempersiapkan kamu harus menduplikasikan adik-adikmu juga untuk bisa. Jadi semacam akademi yang terus akan, sehingga gereja itu akhirnya tidak kekurangan. Yang selalu menjadi masalah di gereja itu bahwa kita kekurangan pemain musik. Iya kan? Dulu susah sekali pemain musik gitu loh. Belakangan ketika orang-orang mulai banyak les piano, les organ, dan mulai banyak. Tetapi selalu juga ada terbatasnya. Mereka yang berlatih les piano dan organ, ya kan, atau biola dan lain-lain, mereka tidak bisa ketika harus mengiringi jemaat. Nah, ini yang akhirnya dipakai oleh gereja-gereja untuk dilatih orang-orang ini untuk bisa ini. Nah, apakah ada mungkin ada program ke depan bagi GKI Ngagel juga melakukan hal-hal begitu? Dulu saya ingat GKI Ngagel pernah melakukan, tapi akhirnya cuma sekali periode aja bahwa dicari orang anak-anak yang bisa bermain musik, karena kita tahu bahwa ketika kita berlatih dan itu cuma dengan not balok, begitu ditaruh hidup jemaat NKB PKJ, maka habislah semua ilmu mereka di situ. dan ternyata mereka cuma membutuhkan dibimbing bagaimana untuk melakukan ini. Apakah itu nanti bisa dilanjutkan atau gimana ya untuk kedepannya gitu loh? Ya, itu ide yang bagus ya Pak ya. Lalu juga ada beberapa mimpi ya kalau saya cerita, atau impian ya kalau saya cerita-cerita dengan Pak WP, Bu Florida, atau beberapa pemusik yang lain gitu ya. Kok pengen ya nanti suatu saat kalau kita sudah settle ya kondisinya dari pandemi ini, kita pengen bikin pendampingan musik dan sebagainya gitu ya di tengah pandemi. Tapi beberapa gerakan-gerakan itu sebenarnya sudah muncul malah justru di tengah pandemi, Pak. Jadi gitu. Sekarang ini kan pemusik pemuda justru punya mulai kelihatan justru waktu masa pandemi. Jadi ada beberapa yang sebelumnya nggak main musik karena satu dan lain hal tidak pernah main ke gereja gitu ya, nggak tahu entah takut atau entah apa gitu ya. Tapi muncul ya ada drummer juga yang dulu nggak pernah main musik, sekarang jadi main musik loh. Herannya seperti itu di gereja. Nah, ternyata pendekatan seperti itu baik ya. Nah, saya cukup mengamati ya, mungkin
barangkali ya, ini belum tentu benar ya. Gereja terlalu perfeksionis, makanya membuat orang-orang takut dengan apa namanya untuk melayani, datang melayani. Buktinya ada anak-anak pemuda tersebut bisa justru pada waktu masa pandemi ini kelihatan gitu ya, mereka mau berani untuk main musik karena ya tidak ada tuntutan apapun yang tidak kelihatan begitu ya. Oh, ini harus bagus dan sebagainya. Yang penting bisa dan mau melayani, mau belajar gitu, oke lah gitu ya, bisa dibimbing. Nah, terus di pemuda sekarang juga ada grup mentoring gitu ya, mentoring Hmm. aransemen gitu. Itu sebagian juga Hmm. dari pendampingan. Di ibadah umum juga sekarang ada mentoring. Jadi setiap minggu, kalau Bapak Ibu belum pernah ya ibadah onsite di waktu lalu gitu ya, Hmm. setiap Hmm. ibadah itu ada pemandu yang memandu para pemandu. Nah, ini gimana nih nyebutnya? Kalau bahasa kerennya tuh director ya, music director. Musik Jadi musik kita director. mendirect ya, mengarahkan Ah, para pemandu, para pemusik supaya hmm. dan mengarahkan ya, lebih pada mengarahkan, nggak cuma mengelatih tapi juga mengarahkan ini treatment yang bagus gimana sih untuk biar pendekatan musik gerejanya makin kuat ya, pujian itu makin kuat, teksnya juga makin kuat, jemaat juga merasakan gugahan itu. yang Nah, yang ini mengikuti gerakan-gerakan yang kita bisa yang mengikuti ibadah online tentu tidak pernah melihat nggak hal pernah tahu ya. Itu tidak terlihat dia. tidak terlihat. Sosok itu tidak terlihat. Siapakah sosok itu? Ya. Kita boleh tanya nih sama Bapak Sinto ini. Mereka ada tetapi tidak Ada dan ada. Tidak terlihat tetapi terasa gitu ya. Tidak iya terlihat betul. tetapi terasa. Tapi terasa, oh, luar biasa Tidak ini. terlihat tetapi terasa. Iya karena eh, sebenarnya anak-anak muda itu kan banyak gitu ya yang bisa bermusik, banyak yang pingin bermain musik, tetapi Ya. mereka cuma butuh kesempatan, mereka Mm-mm. bisa butuh pengarahan, Ya, bimbingan, betul. hal-hal yang itu. Karena basicnya kadang-kadang dengan les itu mereka sudah punya basic yang Ya, bagus gitu betul ya. Pak. Betul setuju Pak. Nah, cuma bagaimana itu diarahkan. Oke, kalian Nah, kalau ini kamu mengiringi jemaat, kalau ini kamu mm. bermain lagu untuk Tuhan seperti apa gitu kan. Iya. Mungkin Nah, hal-hal itu begitu aja penting, yang Pak. Nah, sekalian ah mungkin di malam kesaksian ini kalau ada orang tua yang menonton gitu ya, punya iya anak-anak remaja gitu ya, ah yang selama ah ini sudah les atau pengen bisa atau belum pelayanan, bisa tuh kita gabung setelah hmm, kita beristirahat ini ya, mengistirahatkan gereja, kembali ke pelayanan lagi bisa nih. Nah, itu ah ruangnya sangat-sangat terbuka. Di umum, kebaktian umum juga bisa. mm, Ada pasti ada yang mendampingi. Jangan takut. betul. Karena kadang-kadang orang tua juga pingin loh melihat Iya, anaknya betul, bisa Pak. bisa terlibat Heeh. pelayanan, tetapi gimana ya caranya? Dia tanya anaknya lebih enggak tahu lagi karena enggak bisa gitu. Ya nggak bisa, takut ya. Nah, kalau gereja sekarang mungkin sudah mengumumkan ada loh kelasnya untuk Mm-mm. pembimbingnya itu, ada loh Mm. kelas yang ada mentoringnya untuk hal itu. Nah, itu pasti orang tua Ya, akan senang gitu. betul. Ya. Iya, Pak. Saya bicara dari pengalaman diri saya sendiri. Saya bisa main Iya. musik dan bisa menjadi pemusik gereja itu dari gereja, bukan dari luar. Papa saya itu, Oh, oke. saya kan nggak punya alat musik, Pak. Jadi hampir setiap minggu itu setelah ibadah sekolah minggu, kan ibadah minggu juga selesai. Nah, Iya. saya diam-diam ke gereja gitu. Oh, Itu main oke. musik, main organnya. Main organ piano, apa namanya, keyboard gitu ya, keyboard pada waktu itu yang sederhana. Saya senang banget karena itu cukup canggih buat saya waktu itu, karena saya nggak punya Ah, keyboard. ah, Ada orang yang lihat saya dari kejauhan. Oh, ini ah, Dio ternyata bisa main musik ya. Walaupun saya ah. masih main musiknya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, akord-akord Hmm, yang saya hmm, tahu aja hmm. gitu. CFG doang Ah, gitu ah. misalnya. Tapi dari orang itu, salah satu penatua itu, saya akhirnya sampai sekarang masih bermusik. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ya main aja di gereja nggak apa-apa gitu ya. Bilang aja nggak apa-apa. Saya juga Hmm. seperti itu. Papa saya loh sampai jual motor buat beliin apa namanya, beliin keyboard buat saya. Dan sampai sekarang keyboardnya masih ada dimainin adik saya di rumah. Nah itu berjasa sekali. Saya bersyukur karena keyboard itu bukan suatu barang aja, tapi jadi pengalaman perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan melalui musik.
Oke, waktu kita harusnya menarik. Nah, Seru ya Pak kita, ya? kita terbatas waktunya. Iya, Dan iya. mungkin apa ya, kira-kira terakhir ini kira-kira Mas Dio ingin sampaikan apa tentang pengalaman iman dalam lantunan nada, tentang musik gerejawi, tentang ibadah yang ah, akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan dan yang mau kita lakukan ke depan. Ya, iya. Kalau dari saya, kita bisa terhubung dengan Tuhan melalui apa saja. Nah, musik membuka Iya. ruang kita untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Tuhan, Hmm. selebihnya memuliakan nama Tuhan. Jadi musik gereja, apa yang kita nyanyikan sekarang ini, dan yang masih kita nyanyikan, itu adalah catatan kesaksian kita yang dituangkan di dalam dari gereja sepanjang perjalanan hidup dan pergumulannya di dalam lantunan-lantunan nada kita dan uh, lanyian yang kita nyanyikan. Tetaplah bernyanyi, tetaplah memuji Tuhan dengan cara sesuai dengan apa yang saudara bisa ekspresikan. Semua bukan bagi diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Soli Deo Gloria. Iya, terima kasih untuk Terima kasih Pak kesempatan Sinto. malam hari ini. Terima kasih Pak Sinto. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kita Iya, sekarang ini. Mas Dio bisa menutup sesi ini dalam doa. Baik, ya, kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. ya, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh bagi hidup kami. Dan ya, biarlah setiap hari-hari kami diisi dengan kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan kami. Melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, yang kami perdengarkan, maupun yang kami lihat bersama-sama. Di dalam ibadah kami maupun dalam keseharian kami yang remeh-temeh, aktivitas kami, apapun itu. Tuhan ya, bersamalah dengan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saya berdoa untuk setiap orang yang selama ini dalam perawatan dalam ruang isolasi, Tuhan menguatkan mereka dengan cara apapun yang mereka temui di sekitar mereka. Termasuk bila nyanyian-nyanyian gerejawi itu mulai terdengar di telinga mereka. Biar itu menguatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. amin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan. Aman dalam Ya, lindungan Tuhan. Sehat selalu Bapak Ibu. yo.